Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rusardi, NPM 18232. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pemaparan materi saya mengenai edukasi tentang tanggung jawab hukum dalam Undang-Undang ITE terkait perbuatan tidak menyenangkan pada media sosial atau hoaks terhadap COVID-19. Penyalahgunaan media sosial termasuk pelanggaran etika, pelanggaran nilai moral, norma-norma, dan lainnya, terjadi sebagai bagian dari proses komunikasi di era digital ini. Pelanggaran Undang-Undang ITE ini dan pelanggaran etika komunikasi massa disebarnya berita bohong dan berita palsu. Adanya pelanggaran etika komunikasi dalam media sosial selama pandemi ini terdiri dari: pertama, beredarnya informasi di media sosial seperti Facebook dengan judul "Grafik kadar antibodi setelah divaksin COVID-19 menurun". Adanya penggunaan jargon menggunakan bahasa asing sehingga sulit dimengerti khalayak umum dan ditambahkan grafik yang tidak semua orang memahami dengan tujuan untuk menyalahartikan maknanya. Kedua, beredarnya pesan berantai pada platform WhatsApp dengan judul "Vaksin Sinovac hanya untuk kelinci percobaan, tidak untuk disebarluaskan". Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki wewenang yang mengatur publik terkait etika praktek komunikasi ketika di media sosial. Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika komunikasi massa dalam media sosial menurut Undang-Undang ITE di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, Pasal 28 Undang-Undang ITE yang berbunyi: pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ada dua bentuk perbuatan pidana Undang-Undang ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat 1 dan ayat 2. Perbuatan pidana Undang-Undang ITE dalam ayat 1 terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, kesalahan berupa dengan sengaja. Kedua, melawan hukum berupa dengan tanpa hak. Yang ketiga, perbuatan berupa menyebarkan. Keempat, objek berupa berita bohong dan menyesatkan akibat konstitutif yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bertransaksi secara elektronik. Ketentuan pidana berita bohong atau hoaks, terdapat beberapa sanksi pidana pembuat dan penyebar hoaks atau disinformasi yang terdiri dari: pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ada beberapa perkara yang tertuang dalam Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai berita hoaks. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur mengenai hoaks yang mencemarkan nama baik yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dapat diancam hukuman 4 tahun penjara dan dapat dikenai denda 750 juta. Kedua, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur mengenai hoaks yang menyebabkan kerugian konsumen yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat diancam hukuman penjara 6 tahun penjara dan dikenakan denda 1 miliar. Ketiga, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai
hoak yang menimbulkan kebencian atau permusuhan SARA, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atau antar golongan atau SARA, dan dapat diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Keempat, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hoak yang menerbitkan keonaran yang berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Kelima, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 yang mengatur mengenai hoak yang menerbitkan keonaran yang berbunyi, barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya ia menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Di sini ada beberapa jalur aduan konten untuk memeriksa berita hoak. Di antaranya ada web, email, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, ataupun YouTube, dan lain sebagainya. Bentuk hoak corona yang beredar di masyarakat, di antaranya hoak corona sebagai senjata biologis yang bocor, hoak mengenai tempat karantina pasien, observasi corona, hoak untuk isolasi negara atau daerah tertentu karena virus corona, hoak mengenai tokoh atau artis atau selebriti yang terkena virus corona, hoak adanya virus corona pada binatang tertentu, hoak makanan dari negara atau daerah tertentu yang terkontaminasi corona. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa melawan dan mengidentifikasi hoak di era pandemi virus COVID-19 ini? Di antaranya ada 5 langkah. Yang pertama, waspadai judul berita yang bersifat provokatif. Yang kedua, periksa fakta informasi dengan benar, pastikan berasal dari sumber-sumber berita yang kredibel, serta bedakan antara fakta dan opini. Cek keaslian fotonya. Untuk lebih pasti, cek melalui fitur reverse image search di Google atau platform lainnya. Keempat, rujuk beritanya melalui website covid19.go.id. Cek kebenaran berita-berita melalui menu hoax booster. Kelima, cek informasi resmi dan terpercaya dari Kementerian Kesehatan. Periksa kebenaran berita hoax ini mulai dari berita medis maupun sosial. Dengan demikian, tindakan seperti ini kita sudah berkontribusi terhadap kesehatan mental masyarakat dalam menghadapi COVID-19 dan mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Di sini ada kasus hoax vaksin COVID-19 yang berjudul "Vaksin Sinovac berbahaya, virus mati bisa hidup lagi". Beredar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa virus mati yang terdapat di dalam vaksin Sinovac bisa hidup lagi. Dilansir dari health.com, vaksin COVID-19 Sinovac dikembangkan dengan metode inactivator, artinya virus yang berada dalam vaksin sudah dimatikan dan tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan. Sementara itu, vaksin Sinovac menggunakan partikel virus SARS-CoV-2, yakni virus corona penyebab COVID-19 yang telah dimatikan. Selanjutnya ada cuplikan video berita hoax yang telah dilansir. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada cuplikan video berita hoax
yang telah dilansir. Menghadapi bahayanya COVID-19, masyarakat juga tengah dihadapi oleh bahayanya penyebaran berita bohong atau hoax. Laju penyebaran hoax tentunya akan menghambat penanganan dari pandemi itu sendiri. Berikut kumpulan hoax selama 1 pekan terakhir, serta konfirmasinya yang akan dipaparkan oleh Gemma Tanjung. Gemma, silakan. Ya, pemirsa, berhenti mengonsumsi berita mengenai COVID-19 tidak akan menutupi fakta bahwa COVID-19 masih berlangsung. Untuk itu kami sudah mengumpulkan sejumlah berita hoax yang akan menghambat penanganan COVID-19 di dunia dan juga di Indonesia. Kita akan melihat informasi yang pertama. Muncul sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa histeria mencengkeram negara di saat jumlah korban tewas varian Delta melonjak dari 0 menuju 0. Ada seorang di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa angka kematian di Amerika Serikat tidak tinggi akibat adanya varian Delta yang muncul di negara tersebut. Kita akan melihat apakah fakta tersebut benar atau tidak. Dan berikut pernyataan dari pihak CDC yang mengatakan bahwa kasus COVID-19, terutama varian Delta di Amerika Serikat, mencapai angka 51,7% dan angka kematian pun cukup tinggi, sehingga varian Delta memasuki Amerika Serikat dan juga sudah hampir setengah kasus di sana adalah dikarenakan adanya varian Delta. Kita akan langsung masuk ke informasi selanjutnya, di mana ini ada berita hoax yang muncul di media sosial. Ini merupakan sebuah narasi yang ada di aplikasi WhatsApp yang mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akan diperpanjang hingga tanggal 17 Agustus 2021. Nyatanya memang sebenarnya PPKM ini hanya akan dilakukan hingga tanggal 20, tetapi muncul sebuah narasi yang mengatakan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang menjadi 17 Agustus 2021. Kita akan melihat konfirmasinya dari pihak pemerintah pusat. Ini merupakan konfirmasi dari Jody Mahardi selaku juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves yang mengatakan bahwa sementara ini kita masih sesuai rencana awal di mana PPKM masih akan diterapkan hingga tanggal 20 Juli selama masih bisa menurunkan kasus sesuai harapan dan juga penting sekali menurunkan mobilitas masyarakat selama masa PPKM ini masih berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang. Kita akan melihat juga informasi selanjutnya yang kembali muncul di media sosial adalah berita mengenai COVID-19 di mana muncul kembali narasi bahwa COVID-19 itu tidak ada namun sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti dan mengontrol pribumi. Narasi ini mengatakan bahwa COVID-19 di Indonesia tidak ada, melainkan hanya sebuah ciptaan dari pemerintah untuk menakut-nakuti dan juga mengontrol pribumi yang tinggal di Indonesia. Kita akan melihat konfirmasi dan fakta di lapangan. Pemirsa, nyatanya COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, di mana COVID-19 kasus di dunia sudah mencapai 189 juta dengan total kematian lebih dari 4 juta jiwa. Sedangkan ini merupakan data dari 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi dan Indonesia ada di urutan ke-16, total kasus 2,7 dan juga untuk angka kematian sudah mencapai angka 70.000 jiwa hingga bulan Juli 2021. Lalu kita akan lanjut ke informasi selanjutnya, di mana muncul juga kembali mengenai COVID-19, ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa angka kasus harian COVID-19 adalah sebuah akal-akalan pemerintah di mana setiap babinsa di kelurahan diinstruksikan sama atasannya setiap hari harus membuat pasien COVID berjumlah 200 orang per harinya. Narasi ini muncul di WhatsApp dan kita akan melihat konfirmasinya. Pemirsa, nyatanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kondisi masyarakat memang saat ini relatif sama, tetapi karena ada varian baru yaitu varian Delta, terjadilah lonjakan yang eksponensial yang belum pernah dialami oleh kita semua, sehingga kasus COVID-19 di Jakarta maupun di Indonesia adalah kasus yang nyata dan juga mengalami kenaikan tiap harinya, sehingga untuk saat ini COVID-19 masih ada di Indonesia dan juga diminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pemirsa, ini merupakan sejumlah berita hoax selama 1 pekan terakhir dan diharapkan kepada seluruh publik untuk tetap dapat mencek fakta sebelum menyebarkan berita. Demikian pemaparan pada siang ini, Egan. Saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Gemma Tanjung.